Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin brownies cheese caramel yang lagi viral banget, terutama di daerah aku banyak banget yang jual. Dan ternyata memang harganya lumayan, jadi aku memutuskan untuk bikin sendiri supaya lebih ekonomis dan lebih puas. Bikinnya sangat gampang, anti gagal. Aku juga pertama kali bikin langsung berhasil. Selain itu rasanya memang beneran enak, gak cukup hanya 1 sendok saja, apalagi disajikan dalam kondisi dingin. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau buat karamelnya dulu dari 130 gram gula pasir. Nah, ini akan aku masak hingga seluruh gula pasirnya mencair dan membentuk karamel. Oh ya, ini tuh tidak perlu diaduk-aduk, cukup diamkan dan sesekali boleh digoyang-goyang hingga seluruh gula pasirnya mencair dan membentuk karamel. Nah, ini gula pasirnya seluruhnya sudah membentuk karamel, lalu aku tambahkan 4 sendok makan air. Selanjutnya ini aku goyang-goyangkan dulu seperti ini supaya tercampur rata. Nah, ini untuk memastikan semuanya tercampur rata, aku lanjut aduk menggunakan spatula hingga semuanya benar-benar tercampur rata dan juga larut. Nah, karena ini udah tercampur rata dan juga larut, jadi langsung aja aku matikan api kompornya dan aku masukkan karamelnya ke dalam loyang. Nah, ini loyangnya ukuran 18 cm, hati-hati ini tuh panas banget. Selanjutnya akan aku sisihkan terlebih dahulu hingga karamelnya set atau mengeras. Sembari menunggu karamelnya set, lanjut aku mau buat lapisan cheese-nya. Di sini sudah aku siapkan 3 butir telur, lalu aku tambahkan secukupnya vanili. Aku pakai yang cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Aku tambahkan juga 75 gram gula pasir. Langsung aja ini akan aku aduk hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut. Nah, ini udah tercampur rata, gula pasirnya juga udah larut, jadi langsung aja akan aku tambahkan 1 bungkus keju oles. Dan ini akan aku aduk hingga benar-benar tercampur rata dan adonannya halus. Setelah adonannya halus seperti ini, langsung aja aku masukkan 300 ml susu cair. Nah, ini diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini udah cukup, jadi langsung aja akan aku masukkan adonan cheese-nya ke dalam loyang. Nah, ini lapisan karamelnya juga udah set atau mengeras, jadi langsung aja akan aku tuang semua adonan cheese-nya ke dalam loyang dan jangan lupa disaring terlebih dahulu supaya adonannya benar-benar halus. Dan langsung aja ini akan aku kukus selama 30 menit. Lanjut aku mau buat lapisan browniesnya. Nah, di sini sudah aku siapkan 30 gram coklat batang, lalu aku tambahkan 60 ml minyak goreng dan ini akan aku tim hingga coklat batangnya meleleh dan larut dengan minyak goreng. Nah, ini coklat batangnya udah larut dengan minyak goreng, jadi langsung aja mau aku sisihkan terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan 2 butir telur, lalu aku tambahkan 70 gram gula pasir, sedikit SP kira-kira sekitar 1/4 sendok teh, dan secukupnya vanili. Aku pakai yang cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Langsung aja ini akan aku mixer hingga adonannya mengembang putih kental dan berjejak kurang lebih selama 4-5 menit. Nah, ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak. Langsung aja aku turunkan speed mixernya di yang paling rendah, lalu aku tambahkan 1/4 sendok teh baking powder.
50 gram terigu. Nah ini aku masukkan sedikit demi sedikit supaya lebih mudah tercampur. Lalu aku tambahkan juga 20 gram coklat bubuk dan ini lanjut di mixer hingga tercampur rata. Lanjut aku aduk manual menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata. Dan terakhir aku masukkan coklat batang yang sudah aku lelehkan dengan minyak goreng sebelumnya. Nah ini kondisinya udah dingin ya, dan ini lanjut aku aduk hingga benar-benar tercampur rata dan pastikan jangan sampai ada cairan yang mengendap supaya nanti hasil browniesnya tidak bantat. Nah ini adonan browniesnya udah tercampur rata dan udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Nah ini lapisan cheese-nya udah lumayan set, jadi langsung aja aku tuang semua adonan browniesnya ke dalam loyang. Lalu ini akan aku kukus kembali selama 25 menit. Dan setelah 25 menit dikukus, nah ini brownies cheese karamelnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam kukusan. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku diamkan dulu minimal agak hangat sebelum aku keluarkan dari dalam loyang. Setelah aku diamkan kurang lebih selama 1 jam, nah ini bagian lapisan cheese-nya itu udah mulai set, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Aku bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula supaya lebih mudah ketika dikeluarkan dari dalam loyang. Dan ini dia hasilnya, cantik banget, meluncur sempurna. Selanjutnya ini akan aku diamkan dulu di dalam kulkas supaya lebih enak ketika dimakan. Nah ini dia brownies cheese karamelnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kalau sebelumnya aku bikin brownies keju karamel, nah kali ini aku mau bikin yang versi ketan hitamnya. Dan ternyata yang versi ketan hitamnya juga enak, malah aku lebih suka yang versi ketan hitam ini. Nah jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah pertama aku mau buat lapisan karamelnya dulu dari 3 sendok makan gula pasir. Nah ini gula pasirnya akan aku masak dengan api kecil hingga mencair dan membentuk karamel. Oh ya, ini tuh tidak perlu diaduk-aduk, jadi cukup didiamkan saja dan sesekali boleh digoyang-goyang. Nah ini gula pasirnya sudah mencair dan membentuk karamel. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan air. Untuk airnya aku pakai air biasa ya. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur rata dan juga larut. Nah ini udah tercampur rata, jadi langsung aja akan aku tuang ke dalam loyang. Dan untuk loyangnya di sini aku pakai loyang diameter 15 cm. Selanjutnya aku goyang-goyangkan loyangnya supaya karamelnya merata. Nah ini tuh harus cepat ya, karena karamelnya itu sangat cepat sekali mengeras. Nah ini udah rata. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau buat lapisan kejunya dari 2 butir telur. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir. Secukupnya vanili, aku pakai yang cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk.
Langsung aja ini akan aku aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut. Nah, ini gula pasirnya udah larut, lalu aku tambahkan 80 gram keju oles atau setara dengan setengah bungkus. Nah, ini akan aku aduk kembali hingga tercampur rata dan adonannya lembut. Setelah adonannya lembut seperti ini, lanjut aku tambahkan 150 ml susu cair dan ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah lembut dan tercampur rata, jadi langsung aja akan aku tuang ke dalam loyang. Dan ini untuk lapisan karamelnya juga udah set, jadi langsung aja aku tuang semua adonan kejunya ke dalam loyang. Tapi jangan lupa disaring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Dan ini akan aku kukus selama 20 menit. Lanjut aku mau buat lapisan bolu ketannya dari 1 butir telur, 45 gram gula pasir, secukupnya vanili, dan 1/4 sendok teh SP. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed paling tinggi hingga adonannya mengembang putih kental dan berjejak kurang lebih selama 4-5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak. Aku turunkan speed mixernya di yang paling rendah, lalu aku tambahkan 80 gram tepung ketan. Nah, ini aku masukkan secara bertahap supaya lebih mudah tercampur. Nah, ini aku lanjut aduk manual menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan setengah bungkus santan instan atau sekitar 30 ml. Lalu aku tambahkan juga 20 ml minyak goreng dan ini akan aku aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonan bolu ketan hitamnya udah tercampur rata, jadi langsung aja akan aku tuang ke dalam loyang. Dan ini untuk lapisan kejunya juga udah set, jadi langsung aja aku tuang semua adonan bolu ketan hitamnya ke dalam loyang. Lalu ini akan aku kukus kembali selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dikukus, nah ini bolu ketan hitam keju karamelnya udah matang, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam kukusan. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan aku diamkan dulu hingga agak hangat sebelum aku keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini udah agak hangat, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Dan untuk cara mengeluarkannya juga sangat gampang walaupun loyangnya tanpa diolesi minyak ataupun margarin. Dan ini dia bolu ketan hitam keju karamelnya udah jadi. Aku saranin sama kalian wajib recook resep yang ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.